Tuan Anggun dari kemarin tuh memang di knockdown tuh dengan obat-obatan. Obat-obatan ini memang membuat pasien ditidurkan dulu. Jadi dari kemarin memang pasien Tuan Anggun ini tidak sadar, Bu. Kita bikin tidak sadar dulu, kita tidurkan biar tidak ada fighting dari mesin ventilator ke napasnya Bapak. Gitu, Bu. Handphonenya Bapak juga jauh dari Bapak, ada di meja pasien, Bu ya. Terima kasih. Ya teman-teman, itu tadi gambaran Anggun Wibowo saat berada di ruang ICU. Saya akan kembali berbincang dengan Mas Anggun. Mas Anggun, rasanya banyak yang belum tahu bagaimana susahnya menggunakan ventilator. Bisa digambarkan ke kami seperti apa, Mas Anggun? Ya memang pengalaman saya tentang menggunakan ventilator ini jadi pengalaman yang berharga juga buat saya. Jadi kondisi waktu itu saturasi saya sangat turun setelah 1 hari ada di ICU sampai ke 63% kalau tidak salah. Terus dokter mengatakan saya harus dipasang ventilator. Kemudian saya dan keluarga cari tahu bagaimana masang ventilator. Ternyata itu sangat berisiko. Tapi demi ya untuk kesembuhan saya akhirnya setujui untuk memasang ventilator. Pertama-tama itu harus dibius dulu, dijelaskan dulu sama perawatnya, sama dokternya bahwa pemasangan ini cukup berisiko memang. Kemudian kita berdoa bersama dan saya harus dibius total. Tapi dalam kondisi yang masih setengah sadar itu dimasukkan alat kayak sejenis cangkul kecil gitu untuk membuka kerongkongan untuk dimasukkan selang itu ke dalam lubang tenggorokan. Setelah itu saya, yaitu yang seperti di video tadi, saya nggak sadar itu sampai 35 jam. Nah, setelah itu kondisinya biasanya di keluarga udah kebingungan karena harusnya hanya 12 atau 17 jam, tapi sampai 35 jam saya baru siuman, itu keluarga udah kebingungan lah. Kemudian saya pas sudah bangun, saya baru merasakan bahwa ternyata dipasang intubation atau ventilator itu dimasukkan alat ke dalam tenggorokan yang membuat kita nggak bisa ngomong. Jadi nggak bisa berbicara lagi, kita kehilangan suara, kemudian bahkan untuk meludah atau menelan ludah pun nggak bisa. Jadi semua cairan itu untuk dikeluarkan dari tenggorokan itu harus di-suction namanya, kayak dipompa, dikeluar, dan itu sakitnya minta ampun. Tapi karena saya waktu itu daripada saya nggak bisa napas, saya tiap 2 jam selalu panggil perawat untuk minta di-suction. Yang seperti yang saya bilang itu, tiap kali perawat mau suction selalu bilang, tahan ya Pak, tahan. Ini agak sakit memang, tahan sedikit di-suction. Tapi tiap 2 jam, kecuali saya lagi tidur itu selalu minta di-suction. Karena kalau enggak, nafasnya nggak bisa napas lega gitu. Mas Anggun, boleh cerita ke kami mungkin titik di mana Mas Anggun paling down atau merasa terpuruk pada saat di ICU, dan apa yang Mas Anggun lakukan ketika itu, Mas? Ya itu setelah bangun itu ternyata seperti itu, saya nggak bisa gerak, bahkan untuk seandainya mau pindah tempat bila rebahan atau minta ganti bantal itu pun harus minta tolong sama perawat karena nggak bisa gerak sama sekali. Kondisinya saya udah ngerasa, aduh ini kayak gini apa saya mampu bertahan itu. Dan saat itu saya merasakan mulai hari dipasang hari ketiga, hari 4 sampai ke hari ke-6 itu udah, waduh kayaknya saya nggak mampu karena udah sakit berat, badan udah kayak nggak kerasa, apalagi cuma bisa rebahan, bahkan makan aja harus disuntikkan lewat hidung, jadi makanan cair. Itu yang bikin kayaknya udah nggak mampu. Tapi untungnya yaitu dengan ada komunikasi, walaupun saya nggak bisa ngomong pada situ, biasanya keluarga nelpon, video call, mereka kasih support, mereka kirim doa, orang tua khususnya tiap hari mereka telepon saya, kemudian keluarga sahabat juga selalu kasih
support ke saya. Makanya ayo harus bisa lawan penyakitnya, harus bisa sembuh. Kemudian yang juga jadi ini saya kunjungan dari perawat atau dokter yang ke ruangan itu juga salah satu hiburan buat saya. Biasanya mereka selain ngasih obat, mereka kasih atau makanan, kirim makanan, mereka biasanya ngajak bercanda, ngajak ngobrol apalah walaupun saya nggak bisa bales gitu. Terus kalau ini kadang-kadang ayo foto yuk gitu, karena saya punya handphone gitu, kita foto bareng. Nah kayak gitu hanya untuk biar katanya ya karena COVID ini harus dilawan dengan imun tubuh, berarti pikiran saya harus yang tenang, harus yang baik gitu, pikirannya harus positif gitu sih. Jadi suntikan semangat dari keluarga, dari kerabat, juga dari para tenaga kesehatan, dokter dan nakes itu yang bisa memompa lagi ya Mas Anggun yang Anda rasakan. Iya. Mas Anggun, saya dengar Anda bahkan sempat terkena COVID 2 kali, betul itu Mas? Jadi sudah sembuh, keluar rumah sakit terus kena lagi Mas? Iya, betul. Jadi saya keluar rumah sakit untuk yang COVID yang pertama itu bulan Agustus tanggal 15 ya. Kita tanggal 17-an saya keluar rumah sakit, kemudian karantina dulu di rumah hampir 1 bulan. Kemudian saya mulai keluar rumah lagi setelah sudah dinyatakan sehat, udah selesai karantina dari rumah itu saya keluar lagi. Tidak sengajanya saya close kontak dengan, ternyata beliau nggak sadar kalau dia itu positif COVID. Setelah beliau ngabarin saya kalau dia positif, saya akhirnya minta di-arrange juga untuk PCR swab lagi. Nah, di bulan Oktober itu saya ternyata swabnya hasilnya positif lagi, gitu. Tapi nggak ada gejala untuk yang kedua. Oke, jadi berbeda dengan yang pertama yang sampai harus menghabiskan berhari-hari di ICU. Baik, yang terakhir, Mas Anggun, apa sebagai penyintas COVID dan Anda melihat sekarang kita sudah nembus angka 1 juta kasus COVID di Indonesia, kemudian bagaimana rumah sakit dan yang hampir kolaps, tenaga kesehatan kewalahan, apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Anggun? Ya, harapan saya sih selain kita terus meningkatkan ya, kesadaran kita untuk tetap melakukan protokol kesehatan 3M, saya juga ingin sedikit kasih input ya untuk mungkin yang kebetulan saudara, keluarga atau tetangga yang kebetulan mereka terkena COVID dan karena kondisi sekarang rumah sakit sedang penuh dan mereka terpaksa isolasi mandiri di rumah, tolong jangan malah dikucilkan atau jangan malah dihindari. Mereka itu sedang membutuhkan support dari kita, entah itu material, entah itu moral ke mereka agar mereka sembuh. Lagi pula mereka itu mengisolasi mandiri, itu berarti mereka menjaga agar tidak menularkan kepada kita yang sehat. Itu sih sebenarnya. Baik. Mas Anggun, terima kasih sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Sehat terus untuk Mas Anggun dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Sehat selalu. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan dengarkan kisah penyintas COVID yang kesulitan mendapatkan rumah sakit sampai harus mendatangi belasan rumah sakit. Seperti apa kisahnya? Sesaat lagi.